Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang setting aktif direktur domain controller. Kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana cara taktik setting aktif direktur domain, dimana pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan konsep domain ya. Nah, oke, pertama kali kita siapkan virtual box yang sudah kita Windows Server 2019 yang kemarin kita sudah install. Kita setting, namanya kita ganti ya, karena dia akan berfungsi. Oke, kita ke catatan. Nah, ini tuh catatan setelah kita bikin server, fungsinya tuh sebagai domain controller. Domainnya tuh sukasuka.com. Nah, ini tuh penjelasan yang video sebelumnya ya. Ini tuh cuma catatan. Kemudian kita ke setting dulu, kita siapin network. Nah, kita gunakan host, kemudian kita akan membuat network sendiri. Nah, contohnya itu seperti inilah ya. Dari Oracle VM Host Online Network, kita buat sebuah suite, kita sambungkan koneksinya ke JKT DC1. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Oke. Nah, ini network ini tuh kita pastikan seperti ini ya. Kita oke. Nantinya akan mendapatkan IP di mana host. Nah, ini akan mendapatkan IP. Nah, kita bisa lihat kan, sampai 254. Kita IP-nya sebentar kita akan staticking. Kita ke start. Kita perbesar. Oke, sudah start. Kita login dulu. Seperti biasa, memasukkan password. Nah, di sini saya akan mengubah ya password terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke manajemen. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini tuh cara untuk menggantikan password sesuai namanya tadi, yaitu rahasia 2023. Password, kita klik password Anda sendiri. Ini password login administrator. Nah, kita sudah set. Oke. Gimana cara membuat kontrol utama? Caranya begini. Pertama kita tekan IP address. Di mana-mana kita menggunakan IP address. Kita cek dulu IP addressnya berapa. Nah, ini IP-nya. Ini udah statik ya. Kalau belum tahu gampang, kita masuk ke control panel. Kita ke network and sharing center. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini ada karakter. Nah, properties, ubah IP menjadi statik. Kita menggunakan statik yang telah yang tersedia ya. GNS-nya tuh kita masukin lokal. Tujuannya ya supaya kita nggak punya DNS server ya, jadi ke dia menunjukkan diri sendiri aja ya.
kita close. Selanjutnya kita harus mengganti hostname. Kita bisa lihat komputer name Windows 85 bla 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 bla. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Kita klik aja nih, kita klik komputer name, kita change, kita komputer name atau host kita ganti sesuai catatan DKT-1. Misalnya di Jakarta itu namanya controller yang sama. Dia minta restart, kita restart aja. Kita tunggu restart, menunggu bermenit-menit ya. Kita login lagi, kita masukkan password yang tadi kita buat. Oke, seperti biasa kita akan dibawa ke manajer server. Ini seperti ini, kita close nggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk menjadikan server domain kontrol utama, nah kita klik manage, kita klik add roles, artinya kita akan menambahkan peran server ini sebagai apa. Oke, di sini ada pemberitahuan sebelum memulai. Kita harus memenuhi beberapa, memiliki password yang tidak gampang ditiru. Kita sudah konfigur menjadi static. Windows sudah menginstal. Ini tuh ketentuan aja ya. Kita klik next. Kita mau install server ini sebagai apa? Kita robust atau Senker servers. Kita pilih yang atas ya. Next. Oke, nah di sini informasi, jadi servernya ini cuma satu kelihatan JKT, artinya kita belum punya server yang lain atau grup apapun, kita nggak bikin domain apapun. Jadi yang muncul di sini tuh cuma server yang sedang kita jalankan. Oke, kita klik next, kemudian di sini kita pilih server, kita pilih ya. Berbagai macam tipe-tipe server yang bisa kita gunakan. Windows Server ini perannya seperti apa? Karena kita membuat aktif, nah kita pilih yang kedua. Setelah diklik, kita ditanya fitur apa saja yang mau digunakan di kali ini ya, server kali ini. Kita nggak bisa install kecuali server-server di bawah sini sudah terinstall. Ini cuma informasi saja, sebaiknya ditambahkan. Klik next. Nah ini fitur tambahan, kita install sebagai apa, POV-nya kita tuh wajib menginstal ya, tapi kita menambahkan apakah dia sebagai web server, BitLocker server. Ini tuh cuma fitur-fitur tambahan. Ini tuh cuman tambahan aja ya, kita sudah bahas sebelumnya. Ini tuh fitur tambahan, nggak wajib sih ya. Kita klik next. Kita klik install saja.
Ini butuh waktu beberapa saat, beberapa menit, jadi kita tunggu beberapa menit ya. Oke, sudah selesai diinstal, kita klik close. Kita perhatikan kanan ada notification. Nah, di sini ada pilihan add promo. Notifikasi berarti biasanya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan karena ada sesuatu yang telah terinstall atau telah terkonfigurasi. Di dalam kasus ini ada informasi di bawah sini, fitur installation sudah selesai yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan domain controller di server ini promen di server to domain. Selanjutnya kita klik saja di sini di server to domain. Oke, di sini kita masuk ke default configuration. Kita ada pilihan default sebagai apa, bukan sebagai apa, mau dijadiin apa. Maksudnya kita harus menambahkan domain controller ini server ini ke domain yang sudah ada. Tapi kita tidak akan menggunakan ini karena apa ya, kita belum punya forest, ini pertama kali bikin setting server, jadi kita pilih yang di bawah ya. Domainnya ini kita ketik sukasuka.com, nama perusahaan yang kita gunakan ya. Ini yang saya catat di sini. Oke, kemudian kita klik next. Kita tunggu dulu. Oke. Sekarang di sini ada konfigurasi lagi fungsional levelnya ini untuk kompatibilitasnya Windows Server berapa. Kita bisa lihat di sini forest functional levelnya tuh kenapa di sini ada pilihan, ada server 2008 sampai 2016 karena terkadang ada perusahaan yang menggunakan Windows Server versi lama. Kenapa? Karena update Windows Server itu lisensinya mahal, butuh waktu, butuh biaya juga. Nah, lama itu lebih murah ya. Kita pilih 2016. Kompatibilitasnya itu 16 ya. Double catalog. Kita centang. Artinya server ini bisa berfungsi sebagai DNS dan sebagai global catalog. Fitur global catalog aktif, kemudian password. Nah, password ini tuh fungsinya apa? Nah, kalau misalnya terjadi masalah pada server, kita bisa merestore, kita bisa mengembalikan konfigurasi direktori server ke server dari server passwordnya. Apa kita bisa lihat catatan. Nah, rahasia. Ini tuh password yang dulu ya. Password pertama. Oke. Kurang. Klik next. Oke. Di sini ada peringatan adalah di mana kita tidak punya DNS server, jadi kita abaikan saja dulu ya. Bisa kita buat nanti DNS server nih, kita bisa buat nanti, kita next, gak masalah. Nah, sekarang kita disuruh membuat NetBIOS. NetBIOS adalah computer name atau host name, perangkat yang tipe zaman dulu banget, tahun 90-an bahkan sebelum tahun 2000-an. Waktu zaman Windows di bawah 2000-an itu tidak bisa lebih boleh lebih dari 12 karakter.
kalau yang Windows 2000-an. Bias, kemudian kita next, kita tunggu. Oke, ini tempat konfigurasi, tempat menyimpan data, folder. Ini tuh informasi tentang konfigurasi Windows Server, komen konfigurasi AADC dasar database file. Jadi ada log file atau aktivitas apa saja yang terjadi di database server ini. Oke, kemudian kita klik next. Oke, dan ini sudah review, kita bisa sudah ngapain saja berurusan. Nah, untuk aktivitas ya, menunjukkan aktivitas. Oke. Kalau sekarang kita klik next. Di sini tuh mengecek kebutuhan apa saja. Kita tunggu. Oke, di sini ada tanda seru, artinya peringatan. Windows Server default for the security name. Cuman peringatan ya, warning aja, yang sebenarnya kita bisa abaikan ya, karena kita tidak punya DNS ya, jadi kita abaikan. Nah, kita klik install, kemudian next. Kita tunggu instalasinya. Server ini kita naikkan ke sebagai domain controller utama. Sudah selesai, dia ada peringatan you're about to sign out. Jadi komputernya ini, si server ini akan di restart. Oke, kita klik close saja dan dia restart sendiri. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, kita login sebentar lagi. Kita offline komputer setting karena dia baru naik sebagai domain controller. Kalau seandainya agak lama, kita tunggu saja karena dia sedang konfigurasi awal sebagai domain. Kita login lagi. Agak lama tadi proses loginnya. Oke, sekarang kita login. Oke, sekarang kita lihat di sini di server manager, klik local server. Lagi loading. Oke, ini lagi kalau ada biru ini lagi loading di atas, berarti dia lagi loading yang proses ada biru-biru jalan. Nah, di sini kita lihat komputernya JKT diisi satu domain sukasuka.com, Windows Defend File Public on Remote Management, artinya bisa di remote. Desktop ini enggak bisa di remote. IP-nya kita harus ganti ya, saya lupa tadi. Kita disable, kita klik OK, close, kemudian kita close. Nah kita refresh. Oke, jadi internetnya 192.98.56.11. Kita lihat di sini informasinya. Nilos Intat update never, belum diinstal apapun sebelum ngecek update apapun. Kita belum bisa Oke, sebelum login kita perhatikan sign-out dulu ya. Kita perhatikan sebelum login. Sekarang perhatikan tadi tulisannya sebelum kita konfigurasi sebagai controller, kita tapi sekarang jadi sukasuka administrator. Sukasuka ini adalah nama domainnya, jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller
sudah tergabung ke dalam domain suka-suka. Kita coba login lagi. Sekarang kita masuk ke server manager. Nah, sekarang kita klik tools, terus klik DNS. Kita lihat konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini pada DNS ada JKT DC1. Kita lihat di sini konfigurasi JKT1. Klik lagi di bawah sini forward lock option, ada reverse, ada container. Yang ini beberapa informasi mengenai domain controller. Nah, ini namanya mmdc.sukasuka.com. Ini Microsoft Domain Controller server sukasuka.com. Di sini ada beberapa informasi seperti domain controller, kemudian ada site, terus beberapa tambahan informasi tambahan di sini ada, silakan lihat-lihat sendiri. Lalu di sini ada informasi tambahan lagi, sukasuka.com-nya, ini domainnya, hostnya tuh, terus domain DNS zone dan sebagainya. Nggak akan saya bahas lebih dalam. Ini tuh kita bisa lihat konfigurasinya terlebih dahulu Windows. Fitur-fiturnya seperti ini. Intinya di bagian DNS Manager ini adalah informasi database dari DNS atau Domain Name Server. Jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domain controller, Active Directory domain, tapi sebagai juga DNS Manager. Oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat server ini sebagai domain controller. Jadi silakan Anda coba praktik sendiri cara-caranya. Ikuti langkah-langkah yang sudah saya contohkan tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.